Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik, akang teteh, ibu bapak dan pemirsa semua di Pop Ice, Podcast Politeknik Al-Islam Bandung. Bagi yang belum tahu, Pop Ice itu seputar informasi untuk berkuliah di Politeknik Al-Islam Bandung. Di Politeknik Al-Islam Bandung ada 3 prodi, ada administrasi rumah sakit, terapi wicara, dan radiologi. Kemarin rekan saya sudah menjelaskan mengenai prodi administrasi rumah sakit. Nah, POPS pagi ini kita akan membahas mengenai prodi terapi wicara. Bersama saya Asis sebagai host, pagi ini kita akan nongki bareng bersama alumni. Sedikit info, apa itu sih TW? Terapi wicara itu apa? Terapi wicara adalah ilmu yang mempelajari perilaku komunikasi normal dan abnormal yang disebabkan oleh kelainan anatomi, fisiologi, psikologi, dan sosiologi yang menyebabkan gangguan artikulasi, gangguan berbahasa, gangguan bersuara, gangguan irama kelancaran, dan serta gangguan menelan. Lalu orang yang kita nih kalau setelah lulus nanti disebut apa gitu kan? Ada perbedaannya nih. Kalau jurusannya terapi wicara, tapi profesinya adalah terapis wicara. Nah, itu yang membedakannya. Lalu profesi terapis wicara ini kenapa langka banget sih gitu. Nah, kenapa langka? Karena profesi terapis wicara di Indonesia itu masih sedikit sesuai dengan tema kita sekarang. Terapis wicara tenaga langka pasti kerja. Yakin pasti kerja. Masa sih? Esa, nih, daripada bertanya-tanya, kenapa sih kok punya slogan terapi wicara tenaga langka pasti kerja? Mending kita langsung tanya alumni soal tema kali ini. Di samping saya sudah ada gue star yang cukup terkenal di Poltek. Ada Muhammad Iqbal Fitriansah MDTW, seorang terapis wicara yang menjabat sebagai kepala ruangan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Edelweiss. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Kang, Yap. boleh diceritain dikit nggak nih sedikit tentang Akang gitu kan sebagai seorang terapis wicara gitu, di mana lulusan kapan gitu kan, terus apa ya? Pokoknya tentang Akang nih gitu soal terapi wicara di mana? Oke, siap. Perkenalan dulu ya, tadi udah disampaikan sama Teh Asri. Nama saya Muhammad Iqbal, atau biasa dipanggilnya Iqbal ya. Awalnya tahu terapi wicara, sebetulnya malah saya dapat di awal dulu ya, ketika lulus SMA. SMA. Nah, ini Lulus buat anak-anak SMA nih, adik-adik SMA. Galau-galau kan, coba pengen masuk sini, pengen masuk sana, gitu kan. Coba ini ya, PMB mana gitu. Coba cari-cari kan, masuk biasalah di awal-awal kan, jadi pengen ke perguruan tinggi negeri, terus pengen kemana, cuman Pasti. setelah di akhir-akhir itu saya sempat dapat informasi sebetulnya ya. Nah, informasinya sebetulnya bukan pertama dari rekan ayah. Nah, dulu memang rekan ayah salah satu dokter juga. Oh, Nah, ketika saya nanya, saya udah beberapa kali searching sebetulnya tentang Politeknik Al-Islam Bandung ya. Nah, dan memang ada minat juga untuk masuk ke sini. Nah, ketika ngobrol tadi ya, ayah ngobrol sama dokter tadi, nah langsung ini ada satu jurusan katanya, yang memang jurusan itu pertama tadi disebutin ya langka ya. Langka, belum banyak lulusan-lulusan yang ada. Nah, dan di lapangan tuh banyak yang butuh kan gitu. Nah, penasaran kan? Penasaran yang ya. butuh tuh. Banyak yang butuh, kenapa banyak yang butuh? Kenapa banyak yang butuh? Nah, prodi apa pas ditanya itu ya tadi terapi wicara. Terapi wicara yang kita awal pikirin kan terapis itu kan kalau di masyarakat umum masih awam Ya, ya. masih awam banget. Masih awam Terapis banget tuh gitu. Awam banget. Apalagi ini terapis wicara gitu kan. Wah, Apa? kayak gimana gitu? Apakah misalkan kita ngajarin bahasa isyarat kah atau kayak gimana? Dulu iya. kan kebayang gitu kan. Betul. Nah, awalnya tuh
apa ya anak sekarang bilang kepo misalnya. Kepo. Gua searching dulu itu ketika udah lulus SMA ya. Nah, ketika searching di internet itu yang keluar sebetulnya bukan ya ada penjelasan beberapa tentang terapi bicara. Cuman yang penasaran tuh lebih banyak itu lokernya gitu. Waduh. Wah, Oh, ini malah banyak ya ternyata bukan bukan penjelasan terapi bicaranya itu sendiri bukan gitu. tentang terapi bicaranya, Makin malah penasaran lokernya malah ya. lokernya gitu. Wah, Kok lokernya malah lebih banyak daripada infonya Betul, ternyata. kayak gitu. Wow. makin penasaran lah ya udah waktu itu langsung datang ke sini dan ketika datang ke sini ngobrol-ngobrol dan wah makin penasaran juga dan akhirnya memilih untuk masuk ke terapi bicara. Kayak gitu itu awal mulanya masuk ke terapi bicara karena memang tadi ya rekomendasinya juga ya dari dokter langsung kenapa nih dokter sampai ngerekomendasiin langsung ternyata memang itu. setelah masuk ya memang betul ya. Memang. Jadi tertarik masuk TW itu karena lokernya ya yang banyak. Awalnya sih dari sana ya pengen tahu cuman ternyata ketika setelah masuk karena memang pertama ya suka ini juga ya apa dulu sebetulnya saya orangnya nggak bisa ngobrol di depan orang asli. Jadi dulu tuh orangnya tertutup ya. Gak Masa percaya. sih? Gak percaya. Gak percaya saya. Asli dari mulai SD lah SD SMP SMA tuh termasuk yang nggak terlalu apa ya terlalu mudah bersosialisasi atau kayak gimana gitu ya. Jadi agak sulit untuk membangun komunikasi dengan orang gitu kan ya. Nah ketika masuk sini malah jadi apa jadi challenge juga gitu ya. Gimana caranya ya tadi kita bisa ya tadi ngomongin komunikasi tadi ya. Bahkan di sini kita harus ahli komunikasi juga Ahli gitu. komunikasi. Supaya bisa bantu orang lain kayak gitu. Nah, intinya ke sana. Nah, dulu tuh dari orang tua dari kakek juga ingat dulu. Pesan tuh pengen ya tadi ada anak cucunya yang bisa masuk ke kesehatan kayak gitu ya. Nah, ini kan salah satu bentuk apa ya? Salah satu bidang di kesehatan juga. Makanya saya tertarik dan ketika sudah masuk ya tadi saya bukan anak yang bagus kayak misalkan tadi ya matematikanya wah keren gitu kan hitung-hitungan keren apa segala macam gitu. Nah masuk sini bisa atau enggak ya? Ternyata wah bisa juga nih kesehatan ada ya tadi ya ilmu-ilmu yang pasti tapi kita tetap masih bisa masuk aja gitu kan. Nah ketika masuk sini alhamdulillah ya selain bisa tadi mengupgrade ya kemampuan diri gitu kan bisa bantu banyak orang juga itu yang itu poin plus sih. Poin plusnya itu bisa bantu banyak orang. Oke. Pasti banyak yang nanya nih dari adik-adik. Kuliahnya kayak gimana sih di TW? Kang? Susah nggak? Kuliahnya tuh ya kalau saya rasain sih sebetulnya lebih nggak berasa apa ya nggak berasa kuliah ya karena lebih banyak pertama ya memang di awal-awal kita dibekali dasar dulu ilmu-ilmu dasarnya. Nah lebih seru tuh ketika misalkan masuk ke praktek ya. Masuk ke praktek. Nah karena memang kan karena diploma 3 ya kita dibentuk untuk lebih banyak ke praktek ya. Nah ketika banyak praktek nah di situ mulai ngerasa oh dunianya ternyata seperti ini gitu ya. Dunia mungkin yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan gitu ya. Tapi ternyata banyak orang yang terlibat di sana kayak gitu. Berarti secara nggak langsung ketika kuliah ini kita udah tahu dong dunia kerja nanti seperti apa. Ya sudah terbayang. Udah terbayang dong ya. Ya jadi kalau nggak salah di semester 3 ya sedikit-sedikit kita udah mulai ada langsung praktikum. Betul. Apalagi di semester 4 5 6 itu udah. Jangan ditanya lagi ya. Udah jago ya. Kalau dibilang jago sih nggak cuman ngelihat dunianya lebih luas gitu ya. Oh ini dunia kerja seperti ini gitu. Jadi ketika udah lulus tuh ya kita udah punya banyak gambaran gitu. Udah siap lah ya istilahnya kita. Ya kira-kira mau ambil yang mana nih gitu. Oke. Berarti bisa dibilang lumayan mudah ya kita untuk selama sisa kuliah itulah ya. Gak terlalu ini banget. Iya betul. Jadi memang di sini sebetulnya lingkungan juga ya. Nah, gimana caranya ketika di kampus ini kita belajar karena banyak praktek itu nggak kerasa kayak belajar gitu. Ya kayak itu berjalan tapi ternyata seperti ini dan itu biasanya lebih narap ya kalau bahasa Indonesia yang benar.
mudah ditangkap. lebih mudah ditangkap, mudah dicerna dan mudah diaplikasikan di lapangan kayak gitu. Oke. Nah, pasti banyak yang nanya juga, kalau semudah itu lapangan pencari kerjaan tadi banyak kan daripada informasi TW-nya, habis lulus nih Kang, akan nunggu berapa lama nih buat dapat kerja? Dan itu tanya. Gak apa dibuka aja ya. Jadi sebetulnya sebelum lulus pun, jadi ketika dulu kita dari kelulusan sampai wisuda itu kan masih ada Persida ya, ada yudisium. Nah di situ juga sebetulnya udah banyak yang nanya, ya dari alumni, terus dari beberapa instansi juga ya. Ya tadi nanya-nanya, malah bukan kita yang nyari kerja sebetulnya, malah banyak yang dicari. Belum lulus sudah dicariin. Terus ada juga beberapa sebetulnya yang nanya kayak tadi ya, karena ternyata dunia terapi wicara itu tidak hanya bekerja di instansi kayak rumah sakit, klinik kayak gitu ya, atau praktek mandiri mungkin buka di rumah. Ternyata ada juga side jobnya yang kita bisa sesuaikan dengan waktu atau jam kerja kita ya. Kalau orang lain bisa ya kenalnya dengan nama home care atau home visit ya. Nah dulu juga sempat ada yang nawari, bahkan di awal tuh ketika lulus saya udah pegang beberapa anak juga ya, anak-anak ya tadi pasien-pasien terapi bicara yang layanannya langsung ke rumah kayak gitu. Jadi wah ternyata luas juga gitu ya. Dikirain cuma hanya di klinik, di rumah sakit, ternyata ya tadi layanannya sampai layanan home care pun bisa gitu. Itu udah Astri. Berarti nggak terlalu lama lah ya kita untuk bisa langsung dapat kerja nih kan. Iya betul. Nah, di mana aja sih Kang lahan kita untuk bekerja tuh nanti? Ya. Nah, kurang lebih berarti kita tuh ya, ini informasi untuk teman-teman semua, berarti seorang tadi terapis wicara ya. Jadi seorang terapis wicara tadi yang lulus. Nah, kurang lebih kan memang tenaga kesehatan ya. Kita ada setelah ijazah itu kan ada STR ya. STR dulu. Surat tanda registrasi, bahkan sampai SIP, surat izin praktek. Nah, kurang lebih kan sama kayak kurang lebih kayak dokter juga, terus misalkan tenaga kesehatan lainnya. Nah, cuman memang di sini nilai plusnya buat teman-teman yang memang tadi ya di sini area untuk bekerja itu luas sebetulnya. Tadi yang sebelumnya saya sampaikan ya, nggak cuma di rumah sakit ternyata, nggak cuma di rumah sakit ataupun klinik. Contoh misalkan aduh saya sibuk misalkan mau sambil ngurus anak, ya part-timer juga nggak masalah sebetulnya. Part-timer ya betul, part-timer di klinik bisa, atau bahkan yang paling mudah itu bisa buka praktek mandiri. Bisa buka praktek mandiri. Betul. Jadi kalau misalkan rekan-rekan di sini punya tempat, terus misalkan ya alat bisa sediakan gitu kan. Relasi lah ya. Iya betul. Dan mungkin di situ ada kolaborasi juga antara kita dari terapis wicara, mungkin sama dokter ya, kolaborasi dengan dokter anak, dokter rehab medik kayak gitu kan, atau bahkan psikolog. Nah kita bisa buka layanan mandiri gitu. Layanan mandiri. Dan nggak harus misalkan tadi ya, kalau misalkan terbentur harus saya pengen sambil jaga anak juga, misalkan sebuah ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga nih. Kayak gitu, jadi itu pun bisa gitu. Jadi buka praktek mandiri bisa, kerja di klinik atau di rumah sakit pun bisa. Akang sendiri nih dari lulus untuk Akang sendiri ini kan umum ya, hari kan pasti bakal langsung semua bakal didapat, pasti udah dicari kerjanya gitu kan. Nah untuk Akang sendiri pas habis lulus tuh berapa lama dapat kerja, terus di mana pertama kali kerja? Oke. Terus kalau buat saya sendiri ya, karena dulu di awal tuh saya senengnya tuh ambil event layanan kayak misalkan contoh tapi wicara bantu layanan RBM disebutnya. RBM kita sebut ya rehabilitasi berbasis masyarakat. Nah, jadi kita datang ke desa-desa waktu itu. Jadi dulu saya ikut gabung sama satu yayasan. Jadi lulus dan langsung sih jadi dari awalnya home care dan masuk ke yayasan. Jadi ya tadi bisa dibilang
nggak nunggu dulu karena memang udah ada apa ya, udah ada rekannya atau relasi tadi dari yayasan tersebut ya ikut program RBM tadi ke berbagai desa kayak gitu. Walaupun dulu tuh sempat ditawarin juga ya di awal buat ada beberapa rumah sakit yang belum ada terapi wicara untuk buka layanan baru di rumah sakit tersebut karena memang terapi wicara belum ada. Dan akhirnya baru terrealisasi di sekitar berapa ya, 6 bulan berikutnya. Akhirnya saya ya tadi ya memutuskan untuk coba bekerja rumah di sakit rumah aja. sakit. Oke. Nah, selama yang ikut RBM ini, Iya, ya kan, iya. itu sudah dinyatakan lulus kah atau udah dapat ijazah belum sih itu pas saat itu? Ya kalau dulu apa ya adanya surat keterangan lulus ya udah ada sebetulnya. Oh, Terus beberapa berarti belum diwisuda dong ya? nah itu dia gitu. Jadi memang karena setelah dinyatakan lulus itu kan memang ada beberapa bulan sampai akhirnya wisuda. Nah bisa dibilang ya sebelum wisuda. Tuh, sebelum wisuda loh kita udah bisa dapat kerja. Berarti udah kejawab kan tadi kenapa kita terapis wicara itu tenaga langka pasti kerja. Bahkan sebelum kita di wisuda aja kita udah bisa kerja lah ya istilahnya, udah bisa magang atau mungkin bisa bilang magang dulu lah ya. Karena kita belum dapat ijazah kan gitu. Tapi kita udah bisa magang nih gitu kan. Terus kan selama kerja nih di sekarang kan di Edelweiss nih ya, rumah sakit Edelweiss nih ya kan, udah di rumah sakit lah ya. Ada nggak sih materi kuliah yang ternyata pas kuliah tuh sekarang kepake di RS di penerapan ketika kita lagi praktek, ada nggak? Ya sebetulnya ya banyak ya sebetulnya. Apalagi ketika kuliah itu kan praktek ya banyaknya. Apalagi di akhir-akhir itu kan kita banyaknya belajar itu sambil mempraktekkan langsung. Nah itu yang paling banyak berpengaruh dengan ya tadi aktivitas sekarang kerja ya. Bahkan sebelumnya juga sama mau kerja di awal kerja kayak tadi ya di yayasan, terus misalkan masuk ke rumah sakit, yaitu materi-materi ketika praktik itu banyak banget gitu. Jadi memang berbanding lurus ya dari tadi ketika kita praktikum dengan ketika kerja kurang lebih seperti itu. Sama berarti ya, apa yang kita dapat di selama kuliah ketika di lapangan ketika kerja itu semua aplikasi gitu kan ya berarti. Oke. Nah, cuman mau nanya, pasti masih bingung juga sih. Soalnya saya juga agak ini gitu. Kalau selama kerja itu kayak apa gitu loh. Maksudnya kita kerjanya tuh gimana sih gitu, bisa dijelasin nggak sih Kang? Nanti tuh saya jadi terapis wicara tuh ternyata ngadepin pasien kayak gimana. Itu loh Kang. Iya. Nah kita coba ulas dulu ya, karena tadi kan kurang lebih kan 5 garapan tadi ya. Oh ya, kita ada 5 gangguan yang bisa ditanganin sama terapis wicara ya. Kurang lebihnya gitu ya. Jadi garis besarnya ya tadi menangani gangguan di artikulasi, bahasa, ada di bicara juga termasuk di artikulasi, kemudian ada di suara, irama pelancaran, sama menelan. Nah mungkin yang lebih familiar lebih ke anak ya, anak-anak yang terlambat bicara kayak gitu kan. Padahal sebetulnya lebih luas lagi yang kita tangani ya, nggak cuma misalkan anak-anak dengan gangguan bicara atau bahasanya doang, tapi ke kasus-kasus dewasa pun ternyata seorang terapis bicara bisa masuk ke ranah itu. Ya pasien-pasien dewasa. Contoh ya seperti contoh misalkan kasus-kasus pasca stroke. Nah kasus-kasus pasca stroke ini biasanya ada beberapa kasus yang memang disertai dengan adanya gangguan ya tadi mau komunikasi bahasa bicaranya ataupun kemampuan menelan. Ya, jadi kayak misalkan menelannya jadi bermasalah kayak gitu ya. Ketika makan dia ada kesulitan untuk mengunyahnya, atau bahkan misalkan ada drooling atau misalkan tadi ngeces ya ketika makan minum. Nah itu salah satu pasien ya, salah satu pasien yang bisa jadi garapan oleh terapis wicara itu sendiri. Itu untuk pasien dewasa ya. Dewasa. Berarti
berarti pasien dewasa, pasien dengan pasca stroke lebih banyaknya salah satunya ya. Walaupun lebih banyak lagi sih. Lebih banyak lagi. Kalau anak-anak ini tipe yang seperti apa kalau enggak? Kan ini ada speech delay. Apa ada yang lain enggak? Banyak Selain speech delay. Iya, Yang jadi bisa kita tanganin gitu. ya betul. Nah, contoh misalkan kalau misalkan dari masyarakat luas kenalnya misalkan dengan yang tunarungu ya atau dengan gangguan pendengaran. Nah, kita tahu aja sekarang kan gangguan pendengaran itu mereka nggak bisa komunikasi secara verbal. Banyaknya memang pakai bahasa isyarat. Padahal sebetulnya terapi bicara bisa masuk ke ranah itu. Dan ada beberapa kasus yang memang ini ada loh mereka yang dengan gangguan dengar dibantu dengan alat bantu dengar juga ya, dan mereka bisa komunikasi secara verbal. Wow, itu ini ya. Penasaran nih, gimana coba? Dia punya gangguan dengar, tapi ketika di terapi bicara dia bisa berkomunikasi secara verbal ya. Ya, jadi memang jadi ada prosesnya. Pasti. Jadi mulai tadi ada alat bantu dengar juga. Ya. Mungkin dari kalau misalkan derajatnya sedang ringan cukup dengan alat bantu dengar, atau yang berat ada bantuan juga misalkan dengan operasi atau cochlea implant kayak gitu ya. Nah, sedini mungkin rehabilitasi atau penanganan itu yang paling penting sebetulnya. Yang paling penting untuk tadi yang salah satu gangguan pendengaran. Tetapi terapi bicara juga ternyata masuk ke kasus-kasus lainnya. Jadi nggak cuma di gangguan dengar doang. Tadi apa aja tuh kasusnya kayak contoh misalkan anak dengan yang telah didiagnosis misalkan autism. Wow. Kemudian anak dengan gangguan tadi mental retardasi kayak gitu ya. Terus kemudian ada case-case beberapa kasus seperti misalkan Down syndrome. Biasanya kasus-kasus DS atau Down syndrome mereka dibekali dengan fisiologis walaupun nggak semua ya, dengan misalkan lidah yang lebih besar kayak gitu ya, mengganggu akhirnya ujungnya ke makan minum, bantu caranya ya. Kan. Oke. Kita bantu juga di sana kayak gitu. Jadi ya luas ya. Tadi kasus cerebral palsy juga kayak gitu kan. Ya lainnya cukup luas, terutama tadi kan nggak cuma hanya bahasa bicara, tapi bantu sedini mungkin ketika ke anak tadi ya makan minumnya gitu. Makan minumnya dulu ya yang kita ya, betul. Ya di situ jadi makan minumnya udah bagus, makan minumnya baik. Nah, nanti baru kita bicara caranya. Oke, wow. Ternyata luas juga ya lahan yang bisa kita tanganin ya sebagai terapi bicara ya. Dari pasien dewasa ke anak-anak, ini tipe anak-anak yang berkebutuhan khusus berarti ya, anak-anak spesial ya yang kita tanganin gitu. Ini yang suka sama anak-anak nih kayaknya perlu bergabung nih kayaknya sama terapi bicara kayaknya gitu kan, karena buat yang suka sama anak-anak tuh kayaknya kita kerja itu nggak kayak kerja kayaknya ya, kalau main kayak main loh. Kayak main. Jadi di satu sisi apalagi tadi ya kita yang suka dunia anak mungkin ya, kalau misalkan tadi passionnya memang ke anak, ya di sini fasilitasnya cukup luas gitu, karena kasus-kasus di gangguan bahasa bicara atau tadi salah satu yang menengah juga kasus-kasus anaknya banyak juga gitu. Jadi luas lah garapannya. Iya. Misalkan mau ke dewasa juga nggak hanya terbatas tadi kasus-kasus di stroke ya, kasus-kasus lain pun banyak. Contoh misalkan kasus-kasus gagap. Nah ini salah satu gangguan dari irama kelancaran. Misalkan dia yang dari komunikasi ada kelainan, kan contoh kan tadi dengan gagap atau misalkan latah. Wah, latah juga ditanganin kita ya. Gitu. Betul, biasanya suka jadi bercandaan-bercandaan padahal sebetulnya itu gangguan ya. Itu gangguan dan bisa ditangani seperti itu. Berarti yang latah ini bisa kita ini betulin nih biar nggak latah-latah, biar nggak jadi bahan candaan teman-temannya ya, betul. Ya, gitu. Oke. Berarti banyak nih lahannya gitu kan, pasiennya bisa jadi banyak juga kan. Terus terutama nih buat ada yang suka anak-anak tuh kayaknya wah asik nih nanti kerja bisa sambil main nih sama anak-anak. Kita kerja nggak berasa kayak kerja ya Kang ya, sambil main-main gitu. Nah tapi Kang sekarang selama kerja ini suka dukanya sih sebagai terapis bicara apa? Suka duka ya.
lebih banyak Sukanya apa dukanya? Mana nih? ya sebetulnya kalau dibilang suka duka ya lebih banyak sukanya karena kita bisa bantu banyak orang gitu ya. Bisa bantu banyak orang juga gitu ya, apalagi kalau misalkan ketika ngelihat udah pasien-pasien yang lulus ya tadi yang Lulus udah yang sampai- dikatakan lulus tuh lulus berarti itu udah berhasil. berhasil ya, udah Target selesai. komunikasinya berhasil ya. Nah itu tuh punya apa ya, punya notes atau perasaan sendiri ya, beda ya kayak gitu. Betul, walaupun misalkan nggak dilihat dari nominalnya atau seperti apa, tapi ada kepuasan tersendiri gitu ketika misalkan bisa tercapai apalagi dengan waktu yang relatif cukup singkat ya, Wah, gitu. itu Poin plus tersendiri gitu ya. Iya. Nah, dukanya apa ya? Mungkin lebih banyak singkat ya tadi paling karena apalagi kalau misalkan tadi ya teman-teman mungkin yang kerja di rumah sakit ya pasti karena memang tadi perbandingan antara rumah sakit sekarang yang ada, rumah sakit klinik dengan tenaga terapis wicaranya itu sendiri kan masih belum sebanding ya. Iya. Sampai saat Rumah ini sakit kan- lebih banyak daripada terapis. Betul, Ya. jadi masih Kadang ada beberapa rumah sakit nggak ada terapis wicara. Iya, Ya, betul. tidak Padahal ada. Tadi saya rasa kalau nggak salah di rumah sakit tipe B itu sudah Seharusnya udah ada ya. statusnya harus sudah ada misalkan satu terapis wicara minimal. Minimal satu, Nah, tapi cuman masih ada beberapa rumah sakit yang masih belum ada karena memang ya tadi masih langka tadi ya. Karena masih langka. Tuh, di Indonesia baru 3 atau 4 ya, sekarang udah mulai 4 empat universitas. universitas yang ada jurusan terapi wicara. Caranya. Oke, nah untuk kita sebagai lulusan nih ya nanti tanggapan rumah sakit, beberapa rumah sakit atau tempat kerja yang akan kan nggak cuman sebelumnya bukan di rumah sakit kan, ada di mana dulu, kemana, terus baru ke rumah sakit itu kan. Nah, tanggapan mereka terhadap lulusan dari Politeknik Al-Islam bagaimana? Ya, jadi ya banyaknya tanggapannya baik ya, ada beberapa bahkan yang tadi ya instansi-instansi sampai mempercayakan dia mencari lulusan sampai datang ke sini gitu. Datang ke mana? Ya langsung ya langsung. Walaupun sebetulnya domisili mereka bukan daerah Bandung gitu kan. Mereka cari lulusan langsung ke sini. Dari Bandung, nyari lulusan dari Politeknik Al-Islam Bandung ya. Jadi berarti kan udah ada kepercayaan ya, udah ada kepercayaan bahwa oh ya lulusan Dari Bandung. ya memang ya tadi ada apa? Ada nilai tersendiri lah, nah, gitu di mata masyarakat, dan itu yang mungkin salah satu nilai plus yang harus ya tetap dijaga dan dipertahankan. Wih, itu dia gitu. Terus kan tadi Akang cerita di awal sempet nyari-nyari dulu mau masuk universitas mana, mau masuk ke mana, itu udah sampai tahap gimana gitu. Maksudnya apakah memilih ke terapi wicara ini adalah pilihan yang tepat atau tidak? Ya wajar lah ketika dia lulus SMA ya, dia pasti ya tadi ada membandingkannya, misalkan yang menurut dia bagus ya tadi melihat dari contoh misalkan perguruan tingginya kayak gitu ya, terus misalkan jurusan-jurusan yang memang favorit kayak gitu. Cuman di sini buat rekan-rekan yang memang tadi passion, contoh ya pengen mudah tadi yang mudah untuk bekerja kayak gitu. Dan di sini yang kalau saya garis bawahi sebetulnya bisa lebih luas untuk bantu banyak orang. Nah di situ itu yang jadi nilai tambahnya gitu. Karena ya salah satu bentuk dari pelayanan terapi wicara kita kan bantu keterbatasan orang gitu ya. Ya jadi ya ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat buat teman-teman yang memang cari jurusan yang satu sisi ya tadi mudah gitu ya, bekerjanya mudah gitu, dan di sini kita bisa banyak nilai yang bisa kita berikan buat banyak orang kayak gitu. Itu sih kalau dari saya pandangannya kurang lebih kayak gitu. Oke, nih Akang tuh alumni angkatan berapa Kang? Oh iya, saya lulus di 2015. 2015. Sama. Sama sih. Kita satu angkatan. Kita satu angkatan kita ini gitu. 2015 berarti masuk 2012 ya. 2012 kita masuk. Kita 7 berarti udah lumayan lama ya ternyata kita. Iya. Lulus Kurang lebih berapa tahun? 7 7 ya. 7 tahun.
Wow. Udah waktu yang lama tapi kita masih dicari ternyata ya. Ternyata masih Iya. peminatnya di dunia kerja masih kurang ternyata ya. Iya, Jadi masih. peluangnya masih banyak nih gitu. Nah, untuk Kakang sendiri sebagai alumni nih yang udah menimba ilmu nih 3 tahun di sini kan kita gitu. Apa sih yang dikangenin sama Politeknik Al-Islam? Waduh, banyak ya. Kangen apa nih gitu sama Politek? Ya, yang pasti ini suasana ya, yang banyak dikangenin itu gimana caranya. Ya dulu bahkan kalau saya sih terus terang ngerasa kayak jadi rumah kedua ya. Wih, jadi rumah kedua loh. Ya apalagi ketika akhir-akhir ketika misalkan tadi nyusun ini ya, kalau dulu bahasa kata ini sama ya sekarang karya tulis ilmiah Iya, betul. ya, atau laporan akhir lah. Jadi ketika masa baca nyusun itu kan kita banyak apa ya, enak itu suka ya tadi kolaborasi sama bahkan sampai beberapa kali sampai nginep gitu ya. Wow, Politek bisa jadi nginep ya. Kalau dulu ya jadi Dulu, karena saking apa ya, saking dekat. Merasa rumah. Iya betul. Jadi karena Iya. kadang-kadang kalau misalkan di rumah kan kurang fokus atau kayak gimana ya, situasi mungkin nggak kurang konsentrasi. Tapi ketika misalkan di sini kan lebih enak ya, banyak yang bisa kita minta bantu gitu ya. Nah itu situasi-situasi itu yang memang luar bikin ya tadi salah satu bikin kangen juga. Wih, kangen sama suasananya berarti ya. Iya. Terus harapannya Akang nih buat adik-adik calon mahasiswa yang mau masuk ke Terapi Wicara Politeknik Al-Islam Bandung, apa nih harapannya buat mereka dari Akang? Oke, buat teman-teman ini mungkin teman-teman yang baru lulus SMA ya, calon mahasiswa. Jadi ya tadi diterapi di ya ini bisa dijadikan pilihan dan tadi di titik ini bisa mengembangkan potensi teman-teman sebetulnya ke depannya. Jadi mulai dari sekarang ketika misalkan kita tadi ya ketika terapi wicara ini bisa dijadikan pilihan dan kita bisa berkembang di sana, otomatis kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah di situ itu nilai-nilai tambah yang mungkin gak di semua tadi yang di semua kuliah atau tempat kuliah ataupun misalkan jurusan bisa dapat di sana. Jadi yuk bergabung Gabung dengan prodi terapi wicara di Politeknik Al-Islam Bandung. Ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat buat tadi yang meraih mimpi teman-teman semua. Oke, yang terakhir nih Kang, pertanyaan terakhir. Ada pesankah untuk Politeknik Al-Islam Bandung? Oke. Pesan untuk Politeknik Al-Islam Bandung yang pasti yang pertama lebih tadi tetap menjaga kualitasnya. Tetap menjaga kualitasnya, mempertahankan bahkan ya harapannya bisa lebih baik lagi gitu dari sebelum-sebelumnya. Amin. Lebih baik lagi dari mulai mungkin ya tadi ketika karena kita di sini kan dia tadi pelaksana ya. Tadi ke praktikumnya lebih apa ya? Ya lebih optimal. Karena ya sebelumnya sebetulnya udah baik dan gimana caranya lebih luas lagi gitu kan. Lebih banyak lagi dan bisa lebih apa ya, jadi ya mungkin ketika praktikum ini karena tadi ya, modal utama ketika nanti ya masuk ke lapangan dunia kerja gitu kan. Nah jadi benar-benar yang di sini yang harus dipertahankan, dikembangkan terus dari materi-materi ya sekarang kan mau nggak mau kan kita udah masuk ke era digital gitu ya. Nah mungkin adaptasi ke situ yang harus lebih luas. Oke Kang, terima kasih buat pesan-pesannya. Berarti nih buat adik-adik yang nonton hari ini, yuk kita gabung ya Kang ya, buat masuk ke Terapi Wicara Politeknik Al-Islam Bandung. Karena langka gitu, betul kan Kang? Iya, Kita tenaga langka, pasti kerja loh gitu. Nah, jadi buat adik-adik yang masih bingung atau misalkan mau ini, kalau niatnya suka sama anak-anak, ya kan, dan passion sama anak-anak, terus
aku mau lulus langsung kerja, boleh nih jadi salah satu pilihan untuk bisa masuk ke terapi wicara di Politeknik Al-Islam Bandung. Gitu kan? Ya, betul. Oke, wah gak kerasa ternyata ya waktu kita ngobrol ini cukup lama juga ternyata ya. Saking asiknya ya. Saking asik ya gitu. Ternyata cukup lama juga kita. Nah, oke Kak, terima kasih buat tantangannya, buat kasih info gitu. Sama-sama. Buat anak-anaknya ternyata kita tuh dibutuhkan sekali ya Kang ya. Ya, betul. Masih luas yang tadi Lahan kerjanya ya. Oke. Gitu, oke Kak. Gitu. Nah, untuk adik semua, minggu depan nanti kan ya ada podcast dari jurusan coding radiologi. Nanti ada di minggu selanjutnya. Terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya.